Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Frank dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan Academic Dishonest Among Accounting and some Indonesia Academics. Sebelum presentasi dimulai, di sini saya izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Mas Ruri dengan NIM 205221308. Yang kedua, Afisa Yetiara dengan NIM 205221175. Yang ketiga, Hanung Rizliana dengan NIM 205221196. Yang keempat, Haryanti Dwi Rukmana Nanda Safitri dengan NIM 220522124. Yang pertama ada review jurnal kejujuran akademik di antara mahasiswa akuntansi bukti studi Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh individu secara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan ketidakjujuran akademik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh situasional, dan yang ketiga menciptakan budaya integritas akademik, ambiguitas definitif, dan tekanan terhadap niat mahasiswa akuntansi agar tidak melakukan tindakan ketidakjujuran dalam akademik. Selanjutnya, mengapa penelitian penting untuk diteliti? Karena ketidakjujuran akademis menjadi perhatian utama perguruan tinggi di Indonesia, penelitian akuntansi perlu lebih memperhatikan isu ini karena pentingnya integritas sebagai bagian dari etika akuntansi dan profesionalisme. Namun, sedikit yang diketahui tentang ketidakjujuran akademik pada mahasiswa akuntansi di Indonesia. Kami melakukan survei kepada 342 mahasiswa akuntansi di salah satu universitas negeri di Indonesia. Selanjutnya ada fenomena penipuan dan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih ACV 2014. Kejahatan kerah putih didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi selama pendidikan. Jenis pelanggaran ini terkait dengan tingkat pendidikan dan kekuasaan. Hubungan ini didukung oleh fakta bahwa penipuan yang dilakukan oleh eksekutif dan manajemen tingkat atas yang 70% diantaranya memiliki gelar pertama atau pasca sarjana menyebabkan kerugian terbesar. AFC 2014. Di Indonesia, 82% penipu adalah lulusan perguruan tinggi yang melayani pemerintah daerah, kota, dan provinsi. Maharani 2015. Gap Riset. Beberapa penelitian seperti Tonis dan Swift 2001 menemukan korelasi yang kuat antara frekuensi tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh orang-orang saat mahasiswa di universitas dengan kecenderungan perilaku tidak etis sebagai karyawan di tempat kerja. Mahkota dan Stiller 1998, Lawson 2004, dan NH 2013 mendukung hubungan ini. Di sisi lain, ada harapan umum bahwa seorang lulusan universitas harus memiliki kepribadian ilmiah, yaitu kekuatan mental, akal pikir, sikap, dan kebijaksanaan tertentu yang dimiliki oleh mereka yang telah belajar di universitas. Suarjono 2014. Singkatnya, seorang lulusan universitas diharapkan memiliki kepekaan etis serta penilaian etis yang mengarah pada perilaku etis. Slide selanjutnya mengenai teori yang digunakan dalam jurnal tersebut berupa Theory of Planning Behavior atau TPB, sangat berguna dalam menjelaskan fenomena kompleks seperti pengambilan keputusan etis dan tidak etis seperti ketidakjujuran akademik. Teori ini telah diterapkan pada berbagai topik mulai dari whistleblowing oleh pegawai negeri sipil dari Winardi tahun 2013 dan pengembalian keputusan oleh akuntan publik oleh Buchan tahun 2005, pembajakan perangkat lunak dan musik oleh mahasiswa akuntansi oleh Alina
et al. Tahun 2015 hingga terlibat korupsi oleh Othman dan kawan-kawan tahun 2014, dan sejak diperkenalkan TPP, berbagai penelitian telah menerapkan teori tersebut dalam berbagai konteks perilaku oleh Conner dan Hermit 1998 dan Edzin tahun 2011. Selanjutnya, TPP melihat niat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun sebagai penentuan penting dari perilaku yang sebenarnya oleh Edzin tahun 2005. Teori ini berasumsi bahwa niat akan mempengaruhi perilaku. Niat merupakan indikasi kesediaan dan usaha individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Aturan umum yang berlaku adalah semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku tertentu, semakin besar kemungkinan perilaku tertentu akan terjadi. Niat menjadi proksi yang kuat untuk perilaku, meskipun niat kerangka segitiga penipuan untuk mempelajari ketidakjujuran akademik di kalangan mahasiswa akuntansi di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa perilaku ketidakjujuran akademik ditentukan oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Meskipun hasilnya menarik, dalam mengambil rute yang berbeda dengan memilih kerangka teori yang berbeda. Argumen dalam jurnal ini adalah karena ketidakjujuran akademik dan penipuan secara umum adalah fenomena sosial yang kompleks, yang aspek kontekstualnya mungkin tidak sesuai dengan kerangka kerja tertentu, seperti segitiga penipuan oleh Lokana tahun 2015. Slide selanjutnya berupa variabel. Variabel dependen yang digunakan dalam jurnal berupa niat untuk melakukan ketidakjujuran akademik. Variabel independen yang ada dalam jurnal pertama sikap, yang kedua norma subjektif, ketiga kontrol perilaku yang disarankan, keempat tekanan, kelima ambiguitas definisi, dan yang terakhir budaya integritas akademik. Untuk slide selanjutnya mengenai hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan partialist squares structural equation modeling. Studi ini menemukan bahwa 77,5% responden mengaku pernah melakukan ketidakjujuran akademik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan faktor individu memiliki efek positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan ketidakjujuran akademik. Namun, di antara tiga faktor situasional, hanya tekanan dan ambiguitas definisional yang memiliki efek positif dan signifikan. Untuk slide selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan metode survei. Survei adalah metode untuk mengumpulkan data dari atau orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hal tersebut diungkapkan oleh tim tahun 2003. Dalam penelitian ini, survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya yaitu hasil. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 9, faktor individu ATA, SN, dan PBC secara signifikan dan positif mempengaruhi niat ketidakjujuran akademik ATA, YIID sama dengan 0,175, P sama dengan 0,00, SN, YIID sama dengan 0,235, P sama dengan 0,000, PBC, YIID sama dengan 0,233, P sama dengan 0,000 atau satu sisi, sehingga mendukung penuh salah satu, H2, dan H3. Hasil ini konsisten dengan TPB yang mengendalikan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan sebagai anteseden langsung dari niat dan penting dalam mempengaruhi perilaku. Mahasiswa yang memiliki ATA, SN, dan PBC yang tinggi akan cenderung memiliki intensi ketidakjujuran akademik yang tinggi. Selanjutnya variabel DA dan P juga signifikan dan positif terhadap intensi ketidakjujuran akademik. DA YIAD sama dengan 0,124, P 0,010.
WY EID sama dengan 0,102, P sama dengan 0,026 atau 1 sisi. Maka mereka mendukung penuh H5 dan H6. Mahasiswa yang merasa DA tinggi dan P tinggi cenderung memiliki niat untuk melakukan ketidakjujuran akademik. Berikut adalah tabel keterangan di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada kesimpulan. Studi ini dapat digunakan sebagai bendera merah tentang bagaimana kebijakan dan strategi ketidakjujuran akademik di tingkat manapun harus ditinjau kembali dan dievaluasi. Ada kebutuhan untuk mendidik siswa untuk mengurangi ambigus definisi dan mengubah keyakinan siswa tentang ketidakjujuran akademik. Departemen Akuntansi direkomendasikan untuk membuat sanksi yang sesuai untuk ketidakjujuran akademik, lebih terlihat dan memiliki unsur pendidikan dan pencegahan. Terakhir, disarankan untuk membangun mekanisme yang memudahkan untuk mendeteksi di kalangan mahasiswa akuntansi telah menjadi masalah yang besar. Yang terakhir adalah kontribusi. Pertama, literatur ketidakjujuran akademik membahas definisi tinjau. Kedua, kerangka teoritis berdasarkan faktor pribadi dan situasional diuraikan. Bagian terakhir memberikan analisis dan pembahasan hasil arah penelitian yang diusulkan. Kedua, kebutuhan dalam mendidik siswa untuk mengurangi ambigus definisi dan mengubah keyakinan mahasiswa mengenal ketidakjujuran akademik. Tersebut direkomendasikan agar dapat membuat sanksi yang sesuai dengan ketidakjujuran akademik agar lebih terlihat dalam hal mendidik dan penerapan pencegahan. Ketiga, disarankan untuk membangun mekanisme yang mudah dalam berdiskusi. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi Departemen sebagai aktor kelembagaan yang penting dalam permasalahan ketidakjujuran ini. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Makan bakwan, makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.